Polsek KSKP rilis pengungkapan kasus tindakan pencurian dengan pemberatan dan kasus TPPO. Selasa, 3 Januari tahun 2026. Melaksanakan rilis kurang lebih 2 LP. Yang pertama itu terkait TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang kedua itu pencurian yang baru beberapa ini kami ungkap di kawasan sekitaran pelabuhan. Jadi kita rilis yang pertama dulu. Ini lanjutan daripada rilis kemarin ini di WK3MI dengan LP A/1 garing 1 Romawi garing 26 garing SPKT dan Reskrim Polsek kawasan Kampung Tangka garing Polres Nunukan garing Polda Utara tanggal 22 Januari 2026. Jadi sekira pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 pukul 17.30 di depan gerbang pelabuhan Tangka itu kami mengamankan kurang lebih ada 10 orang yang diduga itu merupakan CPMI. 10 orangnya ini semua berasal dari NTT. Jadi setelah kami lakukan pendalaman, setelah kami melakukan proses penyelidikan, kami dapati bahwa SL umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, terus EN kurang lebih usianya 35 tahun, yang bekerja di NTT juga, berasal dari NTT dan bekerja di sini, itu bekerja sama untuk membawa kurang lebih 8 orang CPMI, 7 orang CPMI yang akan menuju ke Malaysia lewat jalur ilegal. Hal ini pun kami telusuri proses akan berangkatnya itu seperti apa, dan dapat kami jelaskan kepada rekan media. EN inilah yang menjadi jembatan, dalam artian yang membantu memfasilitasi, karena EN ini sudah lama bekerja di salah satu perusahaan swasta di Nunukan ini, di Sepuku. Inilah yang membantu memfasilitasi penyeberangan dari Nunukan, yaitu menjemput sampai di Sungai Ular, tiba di Sungai Ular menggunakan speed, kemudian baru naik mobil rental untuk melanjutkan perjalanan melewati darat menuju ke Pelabuhan Malaysia. Kemudian kami ada mengamankan, kami gerahkan ada 8 orang CPMI dengan 1 orang balita perempuan. Itu kami serahkan ke BP3MI, yang kemarin mungkin ada rekan wartawan yang ikut melihat proses rilisnya di sana. Itu semuanya kita amankan dan kita selamatkan daripada menjadi PMI ilegal. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh SL ini sebelumnya sudah lama bekerja di Malaysia, di salah satu perusahaan sawit di Malaysia. Kemudian SL keluar daripada perusahaan tersebut untuk menuju ke NTT, kembali ke kampung halamannya, untuk membawa beberapa temannya juga bekerja di Malaysia. Kemudian SL lalu menghubungi saudara EN untuk meminta tolong dibantu jemput dan difasilitasi untuk bisa melewati pos yang ada di
sepanjang jalan di Sungai Ular. Karena pengakuannya ketika ditanya si SL ini, untuk apa semua rekan ini ikut sebanyak ini gitu ya. Pengakuannya SL kepada kami bahwa ingin bekerja di salah satu perusahaan swasta yang mana EN lah yang akan membawa rekan-rekan ini untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta sawit yang ada di Sepupu. Awalnya kami sempat mempercayainya karena memang kami cross check kepada manajemen yang ada di dalam di Sepupu itu menerangkan bahwa memang ada yang akan dipekerjakan. Kemudian setelah kami telusuri didapatilah bahwa ada sejumlah 2.000 ringgit dari total 4.000 ringgit yang sudah ditransferkan ke saudara SL, yang mana uang tersebut akan SL gunakan untuk menyeberang ketika sudah sampai di Malaysia, sehingga menguatkan keyakinan kami bahwa memang SL dan EL ini adalah yang membawa CPMI ilegal tersebut. Jadi keduanya kami tahan dengan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo, 1 unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan hitam, kemudian 1 unit handphone merek Vivo Y27S warna ungu. Ada 2 email di masing-masing HP. HP yang pertama tadi emailnya 8612300324920077. Email kedua 8612300324920069 berikut dengan nomor HP. Kemudian handphone merek Vivo Y27S warna ungu dengan nomor email 8657 80074 503054. Email yang kedua 8657 8007 450 3047 berikut dengan nomor HP. Uang tunai sebanyak Rp1.400.000, 7 lembar tiket kapal peli KM Bukit Sigentang, dan 1 lembar fotokopi paspor atas nama SL. Tindak pidana dan pasal yang kami sangkakan yaitu dugaan tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana penyelundupan manusia dan atau tindak pidana orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 10 Junto pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 457 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 81 Junto pasal 69 dan pasal 43 Junto pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, atau pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 7. Itu yang LP yang pertama, garing Polres Nunukan, garing Polda Kalimantan Utara, tanggal 31 Januari 2026. Untuk waktu pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira jam 00.41 WITA di sebuah kantor Bismillah Sel yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, RT 14, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Pelapor ataupun korban adalah Astikaria, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal lahir NRK tanggal 10 bulan 7 tahun 1998, pekerjaan pelajaran mahasiswa, agama Islam, alamat Jalan Manunggal Bakti, RT 12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Kerugian material, uang tunai sebanyak Rp7.874.000. Adapun tersangka yaitu Anwar alias Paman bin Muhammad alias AN,
umur 55 tahun, lahir di Adonara tanggal 31 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Arif Rahman Hakim, RT 009, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kronologi kejadian, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, sekira pukul 8.00 WITA, pelapor hendak membuka kantor Bismillah Sel milik pelapor yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim. Saat itu, pelapor memasuki kantor Bismillah Sel tersebut dan pelapor mendapati pecahan kaca jendela kantor miliknya berada di lantai, dan pelapor melihat ke arah jendela kantor miliknya sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, pelapor langsung mengecek barang-barang miliknya yang berada di dalam kantor, dan pelapor tidak menemukan barang-barang yang hilang. Setelah itu, pelapor mengecek laci kantor miliknya, dan pelapor mendapati bahwa sejumlah uang yang sebelumnya pelapor simpan di dalam laci meja kantor miliknya tersebut sudah tidak ada atau hilang, diambil oleh orang lain. Adapun uang yang pelapor simpan di dalam laci meja kantor miliknya tersebut sebanyak Rp7.874.000. Kemudian setelahnya pelapor baru melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor 012 Nunukan. Modus operandi yang dilakukan oleh saudara AN tadi yaitu melakukan pencurian pada waktu malam hari setelah kantor Bismillah Sel tutup dan tidak ada orang yang berada dalam kantor tersebut, dengan cara pelaku merusak, membongkar jendela kantor bagian samping, memanjat jendela dan memasuki kantor, kemudian mengambil sejumlah uang milik korban di dalam laci. Kemudian uang hasil curian tersebut pelaku gunakan untuk bermain judi. Setelah menerima laporan dari pelapor, kemudian personil gabungan dari Jatan Ras Polres Nunukan, unit Reskrim Polsek SKP dan unit Reskrim Polsek Nunukan mulai melaksanakan penyelidikan. Dari hasil pengamatan di CCTV yang ada di sekitaran kawasan, didapatilah seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan kurus, memakai celana selutut, memakai topi. Dan berdasarkan rekaman CCTV yang ada di sekitaran kejadian, ada seorang laki-laki berjalan kaki menuju sebuah konter yang merupakan TKP pencurian tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, didapati bahwa saudara Anwar merupakan residivis pencurian yang bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim atau Borneo 2, Kabupaten Nunukan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2026, sekira pukul 9 WITA, personil gabungan mengamankan saudara Anwar di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, RT 009, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian di dalam kantor Bismillah Sel dan ditemukan beberapa barang bukti berupa pakaian milik pelaku, sisa uang hasil curian sejumlah Rp304.000. Adapun barang bukti yang kami amankan, satu buah batu, serpihan kaca jendela warna hitam, uang tunai sebanyak Rp304.000, satu lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, satu lembar celana pendek warna hitam dan putih, satu buah topi berwarna hitam, satu batang sandal jepit berwarna hitam, satu unit HP merek Vivo Y02T, satu buah flash disk berisikan rekaman CCTV pelaku pada saat melakukan pencurian. Tindak pidana pasal yang disangkakan yaitu adalah dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak kategori 5. Demikian dari 2 MP yang sudah kami sampaikan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Orang-orang tersebut dibiayai terlebih dahulu. Ketika nanti sudah sampai di Malaysia, menerima gaji pertama ya, barulah di situ diserahkan. Kurang lebih seperti itu. Ini tadi yang kita rupiahkan itu awal mulanya berupa ringgit ya. Ya, awal mulanya masih berupa ringgit, baru tersisa yang rupiah itu tadi. Karena masih dipakai di sini ya. 2000 ringgit itu diserahkan dari sana, dari Malaysia. Dari Malaysia untuk yang membawa si saudara SL ini tadi untuk proses mereka ini pencurian, dan ada juga beberapa aksi pencurian dengan kekerasan. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Nunukan agar betul-betul mengawasi, mengamati
dan juga menjaga barang bawaannya yang ada di rumah, terutama barang berharga, apalagi saat pergi berkendara, untuk betul-betul dijaga barang bawaannya, karena kita sudah mendekati juga Ramadan dan ya tidak menutup kemungkinan akan ada lagi mungkin kasus-kasus pencurian di masa yang akan datang. Jadi mohon dengan sesama dijaga barang-barang bawaannya dan juga barang-barang berharga lainnya yang kita titipkan atau tinggalkan yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan patroli di sekitaran pelabuhan, mungkin lebih kita intensif penyakit masyarakat yang berulang di Ramadan itu, patroli di sekitaran pelabuhan. Kemudian juga kita akan menggalakkan himbauan Kamtibmas. Look at